Baik, kita kembali kepada Darwin Coffee Channel dan Warung Art Gallery dalam acara diskusi. Kali ini dengan tema Kembali Menjadi Bangsa Indonesia bagian kedua. Di sesi pertama tadi 3 pembicara sudah menguraikan panjang lebar tentang opini-opininya, dan ternyata semakin kesini semakin hot saya rasa ya. Dan kita tunggu, kita akan song-song pada sesi atau termin kedua ini. Tentu akan lebih menarik, dan moga-moga di sana ada suatu simpulan-simpulan yang memberikan pencerahan pada kita. Kita kembali kepada ketiga pembicara. Siapa dulu? Mungkin Bang Habib dulu. Saya tertarik, benar-benar tertarik sama uraian tanggapan dari kedua teman saya ini. Jadi menyangkut masalah budaya sebagai panglima, Mas ya. Dalam struktur kebangsaan kita, Pak, memang itu. Jadi begini, Pak. MPR itu Bung Karno mengatakan harus dibangun di seluruh daerah. Dibangun dari musyawarah masyarakat secara berjenjang, Pak. Misalnya begini. Musyawarah mulai dari RT, kemudian RW per 10.000 kakak terbangunlah MPR. Inilah konsep lumbung atau konsep rumah gadang, atau dalam Bali ini konsep banjar. Jadi nanti akan ada 10.000 MPR atau lumbung di seluruh Indonesia yang perwakilannya ini, Pak, 5 tahun sekali setidak-tidaknya minimal berkumpul di ibu kota. Artinya apa, Pak? Bapak bisa bayangkan sistem kita akan menggambarkan keragaman budaya, karena setiap lumbung itu ada budaya, ada kearifan lokal, dan kemudian fungsi MPR adalah bagaimana pembangunan tidak merusak budaya dan kearifan lokal yang ada. Nah, gitu. Nah, sistem ini sistem negara kebangsaan dihancurkan oleh maklumat X. Itulah yang membuat Bung Karno tidak tanda tangan, Pak. Yang tanda tangan Bung Hatta. Bung Hatta pun tanda tangan karena untuk mencegah perpecahan. Nah, semenjak maklumat X, NKRI sebagai negara kebangsaan berubah menjadi negara demokrasi. Apa bedanya? Bedanya begini. Kalau negara kebangsaan itu, saya tadi sudah jelaskan bagaimana Pancasila sebagai filosofi seterusnya yang berada di batuan andesit dalam sebuah bangunan. Kemudian bangsa menjadi fondasinya, kemudian kedaulatan rakyat sebagai pilarnya, dan atap itu adalah negara. Ini dirubah, Pak. Dirubah menjadi begini, Pak. Terutama akibat amandemen pasal 1 ayat 2 ya. Fondasi NKRI itu kekuasaan yang dibangun oleh partai politik. Kemudian pilarnya itu hukum. Di atas hukum baru bangsa. Jadi terbalik. Apa maknanya? Maknanya begini. Kalau negara kebangsaan itu, negara itu alat untuk mencapai kepentingan bersama. Kalau di negara demokrasi atas nama rakyat, ya, negara itu menjadi alat kepentingan kelompok yang sekarang ini terjadi. Nah, itu loh, Pak, saya nyambung dengan Bapak ya. Bung Karno pernah keluar dari PBB. Karena apa? Dia melihat semakin Indonesia itu ikut dalam arus globalisasi, makin terjerat dalam drainase kapitalis. Kita harus membangun sendiri sebuah sistem yang berbasis budaya dan kearifan lokal, bukan kita mengikuti peradaban Barat, Pak. Karena apa? Peradaban Barat ini sudah dibangun oleh ribuan tahun. Semakin kita ikuti, kita makin tertinggal. Sementara kita punya budaya yang juga ribuan tahun, kenapa nggak kita gali? Nah, itu persoalannya. Nah, kita lihat aja sekarang. Sumber kekayaan alam yang luar biasa di negara ini, akibat daripada sistem yang salah, hanya sedikit memberikan manfaat akhirnya bagi masyarakat. Maka terjadilah yang seperti Bapak katakan. Karena apa? Memang sistem yang salah. Sistem kita ini menjebak dalam drainase kapitalis. Dan itu semakin dikuatkan sama amandemen ini. Makanya kita harus kreatif. Bagaimana kita menggali
budaya lokal, kearifan, bukan untuk kuno, enggak, justru itu negara sangat modern, lebih modern dari yang sekarang. Gitu, itulah makna dari kembali menjadi bangsa Indonesia. Kita membangun sebuah sistem yang berbasis budaya dan kearifan lokal, tidak jadi epigon negara lain. Biarin aja negara lain maju, itu karena memang mungkin cocok. Tapi ketika sistem demokrasi segala macam diterapkan ke Indonesia, ternyata tidak cocok, membuat negara ini makin ke belangsak, Pak. Saya tanya sekarang, kita lihat nih ya, kemajuan ilmu pengetahuan, ekonomi dibandingkan dengan dekadensi moral, kerusakan budaya, dan penyusutan sumber daya alam, defisit nggak kita? Defisit kan? Artinya apa? Sistem kita ini defisit, Pak. Membuat bangsa ini defisit. Kalau kita hitunglah sekarang, berapa tingkat kemakmuran yang kita miliki dengan penyusutan sumber daya alam? Berimbang nggak? Nggak berimbang. Kenapa? Berarti kan ada yang salah. Yang salah yang jelas sistem, karena sistem mengatur semuanya. Jadi begitu, Pak. Dan sistem itu dilakukan oleh suprastruktur. Nah, yang jelas lah. Ya kan? Jadi menurut saya itu ya kita harus memang benar, Pak. Nah, supaya jelas ya. Nanti, Pak, kalau sistem kita menggambarkan keragaman budaya, apa yang bisa mengharmoniskan? Kan pertanyaannya begitu. Ya. Karena budaya kita berbeda-beda. Itulah musyawarah gotong royong. Karena apa? Musyawarah dan gotong royong ada di setiap budaya bangsa Indonesia. Itu yang menyatukan. Ya, mungkin bisa dicambung. Jadi seolah-olah seperti diametral antara pendapat saya tadi, kami ini misalnya dengan Mas Hendra tadi, yang belum milenial nggak peduli lah soal konstitusi, soal apa kira-kira gitu, seolah-olah itu. Tapi ini kan sebetulnya buah dari perjalanan panjang itu. Nah, betul ketika tadi disebutkan sebagai as a nation gitu kan, yang beres, yang ini kalau melihat dari indeks ini dan itu kan negara-negara Skandinavia gitu kan. Oke, itu fakta juga gitu kan. Itu fakta juga. Tetapi mesti kita lihat juga kenapa kok bisa begitu. Mesti ada value. Ada value, dan ternyata kalau kita perhatikan negara Skandinavia itu apa? Menerapkan apa? Ekonominya gotong royong, bro. Koperasi, bro. Koperasi. Jadi itulah ini yang sebetulnya kenapa? Kemudian karena kita terserabut dari akar kultur kita. Cina kenapa kuat? Ribuan tahun dia bangun, dia bertahan, dia elaborasi. Emangnya komunis hebat? Kalau komunis dalam konteks itu ya sama aja konsepnya, tapi dia tasvirkan sesuai dengan kulturnya Cina. Masih bisa bertahan seperti itu. Indonesia saya kira itu kita memang harus kita akui, kita tercerabut dari akar kultur kita. Nah, kalau yang saya sampaikan tadi, kenapa Bhinneka Tunggal Ika itu bukan sekedar konsep sosial sebetulnya, tapi ini juga konsep ekonomi, kan konsep politik gitu kan, termasuk juga sebetulnya konsep lingkungan, bro. Masuk lah. Iya, masuk. jadi kalau kembali kepada yang disampaikan oleh Pak Bung Habib tadi, memang orang gila Indonesia itu namanya Soekarno. Memang ini Bung Karno ini luar biasa. Bung Karno luar biasa. Jadi apa yang disampaikan, dan Bung Karno mengatakan, ini memang konsepnya bukan. Ini sesuatu yang ada, yang saya gali dari bumi pertiwi. Nah, sedikit ilustrasi saja. Saya karena dilahirkan di lereng Gunung Slamet itu, sekarang sedang senang untuk jalan-jalan jelajah alam itu di lereng Slamet. Itu ada situs yang kalau digali itu 4,5 hektar. Dan itu kalau melihat batuannya itu batuan era megalitikum. Nah, nanti Mas Hendra bisa ceritakan itu. Cuma agak susah kalau dijelaskan karena bukti arkeologisnya, apalagi kemudian bukti-buktinya memang tidak ada. Tetapi pendekatannya mohon maaf agak susah ini. Secara spiritual itu saya mendapatkan kenyamanan yang luar biasa.
Dan itu kalau melihat istilahnya struktur alamnya, kemudian tinggalannya, itu memang peradaban kuno, sangat kuno. Dari periode yang ribuan tahun sebelum Masehi. Artinya apa? Ini juga bagian yang perlu digali, bagian perlu dielaborasi. Istilahnya Bung Karno itu kalau waktu itu untuk membangun itu, kalau kau punyanya menur, sumbangkanlah menur, punya mawar, sumbangkanlah mawar, punya melati, itu untuk mempercantik Taman Sari di demokrasi Indonesia, kira-kira. Betul apa yang disampaikan oleh Mas Hendra, tapi soal ukuran ini tetap ada yang relatif. Ini saya contohkan. Ini soal pendidikan misalnya. Saya punya sahabat, adik saya di Salatiga itu, saya SMA di Salatiga. Itu suami istri yang luar biasa. Ini anak-anak lulusan ITB. Mereka tidak bekerja seperti yang lain-lainnya. Ya, awalnya mereka bikin konsep jari matika itu loh, pernah terkenal itu. Sekarang suami istri membuat sekolah alam, segala akan buka sekolah Lebah Putih School of Life. Ini ya Pak. Salah satu anaknya dua-duanya sudah prestasi internasional ini. Anaknya yang perempuan dua-duanya berprestasi internasional. Karena mereka ketika pandemi kemarin mengembangkan sistem belajar belajar merdeka. Iya, itu kira-kira itu pakai bukan ini. Ini sudah anak muda yang menginspirasi dunia, ada 20 diantaranya ini nih, anak ini. Adiknya yang laki-laki dari TK nggak mau sekolah. Jadi ini menggugat kasusnya bahwa nggak harus sekolah itu. Enggak, dia nggak mau sekolah sekolah formal nggak mau. Tapi dia belajar merdeka, belajar mandiri. Artinya alternatif selalu ada, tetapi bahwa kalau ini kembali lagi kesepakatan bangsa ini, kesepakatan ber-Indonesia ini adalah suatu yang luar biasa juga. Ya. Dan negara ini, tugas negara tetap akan ada, tetap dibutuhkan. Itu yang pertama itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa, tetap itu kan. Whether itu melalui sekolah atau non sekolah, semuanya sekolah, cuma sebutannya saja. Kan cuma sebutannya saja bahwa ini sekolah formal atau tidak formal. Jadi diskusi kita pada sore hari ini diawali dengan sebuah istilah Jean-Jacques Rousseau, itu adalah kontrak sosial. Ya. Kontrak sosial itu kalau Bung Karno itu kita jadi bangsa itu dia pakai renung, le désir d'être ensemble. Jadi kemauan untuk bersama-sama ini, dan apapun inilah yang melahirkan bangsa ini. Ini yang awalnya itu kemudian menyatukan bangsa itu untuk sama-sama ini. Cuma sayangnya nggak sampai lama, kemudian sebagian mungkin tergoda dengan logika kekuasaan itu tadi. Jadi terjadilah ada pemberontakan yang kawan-kawannya sendiri. Musuh ini kan kawannya Bung Karno, satu kos di tempatnya Cokro Menoto misalnya, Soekarmaji, Kartosuwiryo kan juga sama, punya keyakinan caranya ini. Tapi saya yakin karena kebetulan nih, saya ini sempat beberapa kali dalam rangka peringatan 1 Juni lahirnya Pancasila ini, saya kan waktu itu saya menjadi semacam kawan politiknya anaknya Bung Karno yang menjadi keluarga Soekarno, Guru Soekarno waktu itu. Ketika peringatan Pancasila kan kita biasanya melibatkan panitia 9, anak turunnya panitia 9 tuh. Jadi keluarganya Kang Musair, keluarganya Wahid Hasyim gitu, Maramis gitu kan, keluarganya Hatta gitu kan. Saya mendengar sendiri dari keluarga itu bahwa ini tokoh-tokoh walaupun terjadi perbedaan pandangan, tapi semua adalah for the sake of the nation.
Tidak ada Soekarno urusannya untuk keluarganya Soekarno, tidak ada. Ya. Cuma keyakinan Bung Karno seperti itu, Hatta seperti itu, gitu kan. Bahkan mungkin Sahrir juga saya kira sama. Jadi mungkin karena kita mungkin sampai hari selamat, karena dulu founding fathers memang semua berpikir tentang bangsa. Hari ini tidak. Ini sebetulnya soal besarnya di sana, Bu. Betul. Soal besarnya adalah bahkan saya sempat kemudian menjadi pemain lokal. Saya ini maaf saja, saya cerita hampir ikut konsentrasi lokal. Saya ini waktu itu mau nyalon bupati. Nah, tetapi di situ saya melihat ini lucu ini. Elit lokal biasa mengikuti kelakuannya elit nasional. Artinya mereka hanya berpikir tentang kepentingan yang mohon maaf hanya kepentingan duit, hanya kepentingan kedudukan itu yang tidak menarik, sesuatu yang tidak kita bicarakan di sini. Nah, kenapa terjadi situasinya seperti ini hari ini? Sederhana saja, soal pandemi hari ini. Semua resource harus dianukan ke sana. Tapi apakah itu sudah betul arahnya? Menurut saya kok tidak. Dan semakin menjauhkan, semakin membelah. Orang itu work from home, gitu kan? Sekolah di rumah, itu apapun istilahnya. Ini orang dibuat menjadi semakin berjarak. Ini orang semakin dijauhkan dari persatuan yang saya sebut tadi. Padahal kalau kita bersatu, persoalan akan lebih mudah. Gimana kalau kita mau mengejar ketertinggalan? Kalau caranya standar, kita tercerai-berai ini akan semakin jauh. Menurut saya, kita kembalikan kepada sulung dasar. Budaya itu adalah melalui pertama sikap mental kita dulu. Sebetulnya percikan-percikan atau perlawanan itu sudah ada. Orang yang udah nggak malah tertarik lagi termasuk ini. Jadi kawan saya ini kan berpikirnya politis ini. Tapi kenapa kok misalnya masyarakat yang non partai, non politik? Karena yang disajikan yang formal itu memang sangat tidak menjawab dari kebutuhan kebangsaan ini untuk nggak akomodatif. Pak Sedra menyampaikan bahwa pemilihan don't care dengan itu. Ya anak-anak saya, cucu-cucu saya memang nggak peduli. Karena apa? Karena nggak menuju kepada ketidakberesan. Kalau dirasakan ini juga anak-anak ini mengerti ketidakkompakan orang-orang tuanya, pemimpinnya itu. Jadi nggak tertarik. Tapi kalau kita misalnya terasakan itu, sudahlah. Anak-anak ini juga akan melihat perlunya negara, akan melihat perlunya kebersamaan itu. Karena sudah tidak percaya di dalam prakteknya ini. Banyak distorsi. Ini cuma bohong. Ngomong kampanye tentang kesatuan dan persatuan, tapi sebenarnya yang ada istilah Hatta dulu, persatuan yang ada. Gitu kan? Padahal bentuk-bentukan. Musyawarah mufakat itu standar budaya. Iya. Jadi kan tadi saya jelaskan tuh, kalau MPR terbangun di seluruh Indonesia, mereka memiliki budaya dan kearifan lokal sendiri-sendiri, maka yang menjadi budaya standarnya yang musyawarah gotong royong nanti. Gitu. Loh sekarang gimana? Orang sudah tidak ada musyawarah kok sebetulnya kok. Sekarang yang adalah dominasi. Bargaining. Bukan. Bargaining kan juga cuma anunya aja. Tapi yang ada adalah dominasi. Hegemoni gitu. Orang menghegemoni. Misalnya yang menghegemoni adalah misalnya dalam politik itu yang punya legitimasi politiknya, kekuatan aku punya sekian cabang, sebenarnya partai gitu kan. Misalnya yang lebih kasar lagi, sekarang ini karena ininya zamannya uang, yang punya banyak uang yang atur. Jadi gini Mas, Gitu kan? tadi panjenengan ngomong ya, udah nggak ada lagi musyawarah kan, benar. Karena musyawarah itu kan komunikasi dialogis yang melahirkan hak suara. Nah, kalau demokrasi itu kan bukan dialogis, monolog yang menghasilkan hak pilih. Tidak kan? Hak suara dan hak pilih. Hak suara itu hak berpikir, Pak. Makanya dikatakan suara terbanyak.
Jadi pemikiran yang bisa diterima banyak orang yang mendatangkan kemaslahatan, itulah yang disebut suara terbanyak. Bukan pilihan terbanyak, beda. Jadi yang diinginkan oleh sistem kebangsaan kita ini adu gagasan, bukan adu massa. Mana Mas Haji? Iya itu artinya sebetulnya kalau kita ngomong pertanyaannya atau tagline diskusi ini benar, kita ingin kembali Indonesia karena sebenarnya kita sudah tidak Indonesia, tidak sesuai dengan kesepakatan awal para pendidik bangsa. Kemana-mana gitu. Gagasan Indonesia yang hebat itu munculnya karena sebuah gagasan dan gagasan yang didiskusikan. Iya. Yang ini proses panjang, Bos. Bukan hanya Diskusi. Dan bukan ada hanya salah lagi nih Mas. Musyawarah untuk mufakat ya. Mufakat itu bukan berarti sepakat. Mufakat itu gesam person, panggilan sosial untuk melakukan kebaktian bersama, gotong royong. Lah iya. Dan kalau istilah mungkin orang ini adalah public service. Iya. Kita sebetulnya ingin melayani masyarakat. Jadi memang sudah terjadi pembalikan. Bahkan ya mohon maaf, mudah-mudahan ada sebagian kawan saya yang tidak berpikir seperti itu. Tapi saya secara umum kawan-kawan dalam pengertian teman-teman yang sekarang kekuasaan itu berpikirnya bagaimana mempertahankan kekuasaan yang ada karena kekuasaan itu enak gitu kan. Ini sudah beda sekali. Beda sekali. Ini jadi kembali kepada konsep politik itu kan. Politik itu kan sekolah politik nih. Politik kan dari kata polis. Ketika itu di bahasa Yunani itu polis artinya kota, ini masyarakat. Jadi politik itu ilmu ngurusin banyak orang. Ngurusin masyarakat. Itu sudah itu sudah sunatullah itu di mana-mana itu kalau orangnya banyak, maunya banyak, pikirannya beda-beda, harus diatur. Gitu kan? Jadi ilmu ngurusin orang banyak itu, maka syarat orang ngurusin politik itu minimal 2. Satu, ilmunya lebih baik daripada yang lain. Yang kedua, memang hatinya ini memang untuk melayani. Itulah politik. Bahkan Marxis pun sebenarnya itu kan Marx itu kan pemikiran Karl Marx. Ini mohon maaf nih, sebenarnya keliru nih. Marx ini sangat marah dengan industrialisasi yang menimbulkan ketidakadilan dan pemeras penghisapan di Eropa itu kan. Maka dia buat konsep dia berpikir lama juga adalah komunisme. Kata ini saya sekolahnya saya membaca walaupun nggak bisa bahasa Jerman gitu kan, saya membaca bahasa Inggrisnya lumayan bagus lah, saya hubungan internasional. Saya membaca Das Kapital yang bahasa Inggris walaupun mungkin tidak hebat amat. Tapi kira-kira begitu. Marx dulu apa? Dulu itu komunis, dulu itu kepemilikan bersama, itu bersama. Gimana caranya? Ini sudah menjadi privat ini. Dan konsep Marx itu nggak akan berbunyi kalau tidak ditafsirkan oleh Friedrich Engels, gitu kan? Nah, inilah yang menjadi waktu itu primadona. Mohon maaf Mas, ketika pergerakan kebangsaan semuanya itu pasti semuanya pasti semua itu pasti sosialis. Karena apa? Kalau yang kapitalis ini menghisap. Ini jangan salah kaprah. Pada saat itu. Jangan karena dunia terbelah. Dan jangan salah kaprah. Perjuangan pergerakan kemerdekaan semuanya Marxis, Bos. Semuanya sosialis, Bos. Karena kalau yang kapitalis ya ikut Londo. Melo Londo ikut Belanda, semuanya sosialis. Ini cuma ini akan ada perjalanan sejarah kita yang pahit. Oke. Partai kan mulainya ya tahun 20. Ngumpulnya. SDV dulu, kemudian enggak ini karena sampai itu event Marxis seolah Marxis itu satu dosa. Bukan begitu. Justru saya tadi kan bahwa ngatur politik itu ngatur masyarakat. Justru poin dari pikiran Karl Marx itu bagaimana mengatur masyarakat itu punya keadilan, kesetaraan dengan sistem yang dia pikirkan. Tetapi kan interpretasi yang berkembang kemudian itu tadi bisa itu sama Mas. Iya kan? Dalam sistem ya, sebetulnya pemerintahan mau apapun sistemnya, pemerintah itu tupoksinya cuma 3. Iya.
pelayanan pemerintahan pembangunan. Iya. Jadi kalau yang Marxisme melayani masyarakatnya melalui distribusi kemakmuran dengan pola Marxisme, kapitalisme dengan ini dan itu gitu. Tapi bangunan pemerintahan tetap sama. Yang kita perlu pikirkan ke depan, bentuk musyawarah ini gimana sih? Kan saya udah bilang lumbung, tadi udah saya jelasin bentuk Nah. musyawarah itu secara berjenjang. Jadi kita coba di satu daerah tingkat 2 kita mengadakan forum group discussion tentang kita perkenalkan anak milenial kan ogah kalau musyawarah apaan sih barang lama, lu kan orang jadul. Ternyata ada bahasa Inggris namanya collaborative governance. Jadi pertama tuh emansipatif dulu, partisipatif dulu, kontributif. Musyawarah nih bukan sekedar kontributif loh. Dia sudah masuk di level keempat kolaboratif. Nah, di percobaan kita membagi bahwa yang musyawarah itu bukan orang tapi aktor. Aktor pembangunan. Jadi bukan orang ke orang, nanti demokrasi juga tuh ntar. Bukan musyawarah, kalau orang ke orang jadi demokrasi lagi dong gitu, nggak ada perwakilan gitu. Nah, secara tradisional yang mewakili kita kan misalkan yang dari sisi adat, dari golongan, kalau MPR ya. Tapi dalam kebaharuan yang disebut orang yang bermusyawarah itu aktornya itu yang satu adalah aktor pemerintah. 2, aktor yang ada itu pengusaha. 3, itu aktor akademisi. 4, bukan aktor masyarakat, nggak boleh. Kalau masyarakat jadi aktor, entah ada 278 juta aktor nih. Aktor masyarakat harus community. Dan setiap aktor harus tahu tupoksinya, nggak nabrak dia. Misalkan pemerintah tupoksinya 3, regulasi, fasilitasi, budgeting. Kalau fungsi ini dijalani masyarakat ya hancur berantakan kalau dia ngomong ini, bukan ranahnya. Pengusaha fungsinya 3, produksi, komersialisasi, distribusi. Akademisi, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Misalnya akademisi, dia ngomong fasilitasi, nggak boleh. Musyawarahnya nggak nyambung. Jadi yang disebut musyawarah dalam percobaan kita itu musyawarah 4 aktor. Hari ini sedang dilakukan percobaan yang sama, musyawarah dengan 5 aktor. Kita sebutnya penta. 5 aktor ini yang Mas Bung Jansen bilang adat itu bukan masyarakat. Adat bukan masyarakat. Masyarakat itu saya orang Pasar Minggu, tapi kan saya orang Palembang. Saya boleh nggak bermusyawarah di Pasar Minggu? Nggak boleh dong. Nah, orang yang tinggal di Ciliwung itu tidak sedentar, artinya dia tidak tinggal di situ lebih dari 50 tahun. 10 tahun rumahnya udah dijual. Jadi yang disebut musyawarah itu bukan lagi sekedar sebuah ini ya, sebuah bayang-bayang. Nah, musyawarah itu metodenya namanya Delphi. Dalam Delphi nanti diketemukan formulasi yang mengkonstruksi prioritas. Prioritasnya ini loh. Musyawarah itu harus menghasilkan priority. Kalau musyawarah menghasilkan dialog bukan musyawarah. Itu mah laki bini, lagi mau belanja apa, handphone apa gitu. Tapi dia harus keluar prioritas. Prioritas tuh nggak boleh lebih dari 3. Kalau 4 bukan prioritas namanya. Prioritas harus 3. Di level 1 prioritas 1, ada level 2 prioritas 2, ada level 3 prioritas. Nah, setelah ada prioritas yang dibangun dalam musyawarah itu trust. Pemerintah percaya nggak sama masyarakat? Dalam survei kita ada 20% pemerintah nggak percaya sama masyarakat. Sebaliknya dalam survei kita masyarakat ada 10% nggak percaya pemerintah. Gimana bisa ketemu nih kalau trust tidak terbentuk? Nah, setelah Delphi, prioritas, trust building, ini yang paling penting, komitmen. Nah, komitmen itu. Nah, komitmennya apa nih? Nilai. Komitmen pemerintah fasilitasi apa? Komitmennya pengusaha, misalnya pengusaha. Saya komit bahwa tenaga kerja di pabrik saya adalah orang kecamatan Buyang-Buyung, kecamatan tempat pabriknya. Saya komitmen bahwa pabrik saya akan limbahnya untuk orang setempat. Saya komitmen bahwa bahan baku lokal. Misalnya pengusaha, pada saat distribusi barang yang diproduksi pabrik saya harganya lebih murah di kampung saya.
tempatnya lebih mahal. Itu saja. Baik, demikian tadi kita sudah mengakhiri diskusi pada sesi yang kedua yang ternyata kalau diikuti luar biasa, ini nggak akan ada ujungnya. Tapi karena waktu dan ruang juga, kita akan segera akhiri diskusi pada hari ini yang kita menggunakan tema kembali menjadi bangsa Indonesia bagian kedua. Barangkali nanti pada sesi-sesi kedua ini juga masih akan berkembang meskipun subjudulnya berubah, tetapi core-nya mungkin tetap bagaimana kita menjadi bangsa Indonesia, to be Indonesian nation, ya kan? Diskusi yang sangat bernas, saya rasa juga membangunkan perenungan kita semua. Bagaimana kita menjadi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Semoga apa-apa yang kita serap dari ketiga pembicara ini menginspirasi kita, membuat kita lebih cerah, lebih tajam melihat kenyataan-kenyataan sehingga kita bisa bersikap yang lebih bijaksana. Demikian Darmin Kopi dan Warung Art Gallery menyajikan ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih kepada pembicara. Semoga tidak kapok untuk mengembangkan diskusi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.